Wayang golek biasanya dibuat dari bahan baku berupa kayu jenis albasia. Jenis kayu tersebut sengaja dipilih karena mudah dibentuk. Bahan baku lainnya yang biasa digunakan adalah bahan cat duko serta peralatan pengecatan berupa alat cat semprot. Dalam pengerjaan industri kerajinan wayang golek, para pengrajin sangat apik dalam memanfaatkan setiap material kayu, sehingga industri ini nyaris tidak menghasilkan limbah. Sebuah wayang golek bisa diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 hari, tergantung jenis wayang golek yang dibuat. Harganya berkisar antara Rp75.000 hingga Rp600.000. Omset bisnis ini dalam 1 bulan bisa menginjak angka Rp25 juta. 2 minggu sebelumnya, kadang-kadang 1 bulan sebelumnya, ya sampai selesai. Harus dapat karakternya, wayangnya gitu. Semua proses pembuatan wayang golek dilakukan di Desa Jelekong, termasuk membuat pakaian wayang golek. Satu kotak pakaian wayang golek terdiri dari 80 hingga 100 pasang pakaian. Setiap satu set pakaian berbahan beludru dan dilengkapi aksesoris dibanderol dengan harga Rp200.000. Dalam sebulan, omsetnya pun bisa mencapai 10 juta. Guna mempromosikan kerajinan yang mereka hasilkan, masyarakat Desa Jelekong terbiasa memanfaatkan galeri yang mereka miliki. Lewat galeri yang tersebar hampir di sepanjang jalan desa inilah, pengrajin dapat langsung berinteraksi dengan konsumennya. Banyak pembeli yang tertarik langsung dengan produk yang dipamerkan. Namun, tak sedikit pula yang memesan jenis lukisan atau wayang yang mereka inginkan. Menurut salah satu pemilik galeri Ayep, banyak konsumennya yang datang dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga Palembang. Ayep menjelaskan produk wayang golek miliknya bahkan pernah secara khusus dibuat untuk komedian Sule dan Andre Taulani sebagai bagian dari sebuah program televisi swasta nasional. Biasanya untuk pesanan wayang-wayang karakter suka ke sini, kayak tahun lalu kita bikin wayang OVJ, itu anggota OVJ. Itu harganya juga beda ya, untuk satu wayang biasanya untuk wayang karakter kayak gitu seminggu lah. Rata-rata konsumen datang ke galeri untuk melihat langsung proses pembuatan wayang golek. Salah satunya Imas. Dalam setahun Imas dan keluarga besar mampir ke Jelekong hingga 10 kali. Menurut Imas, kualitas wayang golek Desa Jelekong tak tertanding. Maka ia pun tak ragu untuk merogoh dalam koceknya. Apalagi Imas memiliki putra yang juga hobi memainkan wayang golek. Karena mungkin enak, kalau lagi di Bingan enak, anatominya bagus gitu. Terus, yang penting anak sayanya enjoy aja pakai wayang ini. Anomang, Swatama, Gareng, Dewala, Cepot, banyak lagi. Di Bandung, para penggemar seni dapat memburu karya warga Desa Jelekong di pusat kota Bandung, tepatnya di kawasan Braga. Di jalan sepanjang 700 meter itu berjajar pedagang lukisan kaki lima hingga galeri lukisan ternama seperti Galeri Seni Jalanan. Salah satunya Galeri Seni Jalanan milik Ina yang mulai beroperasi sejak 10 tahun lalu. Galeri Seni Jalanan Ina ini menampilkan lukisan dari berbagai daerah, termasuk dari Desa Jelekong. Menurut Ina, selain harganya yang terjangkau, lukisan Desa Jelekong juga memiliki keunikan lain. Dibilang murah nggak juga murah ya, tuh. Tapi notabene bahwa sekarang yang asumsi orang itu bahwa lukisan Jelekong itu murah-murah dan tentu bagus-bagus juga gitu. Ina menambahkan para pelukis dari Desa Jelekong memiliki daya imajinasi yang hebat.
Karya-karya pelukis Desa Jelekong seharusnya bisa lebih dari apa yang telah mereka hasilkan selama ini. Ina optimis lukisan asli Desa Jelekong akan tetap menjadi primadona. Senada dengan Ina, pemilik galeri lukisan Maman juga mengungkapkan kekagumannya atas karya para seniman Desa Jelekong. Hal itulah yang membuat Maman tak pernah ragu untuk menampilkan karya seni masyarakat Jelekong di galeri miliknya. Mungkin keunikannya ya, karena mungkin beda dengan lukisan karakter dengan yang lain gitu. Karena lukisan Jelekong kadang-kadang nggak bisa ditiru sama yang lain. Segi harga juga relatif murah. Berdasarkan perhitungan produk domestik regional bruto, industri pengolahan non-migas Kabupaten Bandung mengalami kenaikan. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tahun 2012 mencapai 6,15%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi, terlihat bahwa pada tahun 2012, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan pertumbuhan ini salah satunya didapat dari industri ekonomi kreatif. Bahwa menghadapi AFTA, kami siap berdaya saing dengan regulasi yang sudah kami siapkan sedemikian rupa, dan kita memakai falsafah sabilulungan. Jadi sabilulungan itu ya gotong royong, sehingga semuanya saling menguatkan, dari pariwisata, dari perekonomian, dari pertanian, semua bisa kita jual. Apresiasi terhadap karya seni Desa Jelekong ternyata juga datang dari luar negeri. Seperti antropolog asal Prancis Sarah yang tak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap kekayaan seni budaya Desa Jelekong. Sejak 8 tahun lalu, Sarah sudah menyelusuri Desa Jelekong untuk menekuni disertasinya mengenai wayang golek. Hasil penelitiannya itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Badan Kayu Nafas Manusia. Saya pikir kalau keluarga Giri Harja, karena ini kan satu wilayah, satu keluarga kurang lebih, mereka sangat terlibat dengan wayang sampai sekarang, dan semakin kuat mungkin ikatannya karena anak kecil sudah mulai mau. Mungkin ada lebih dari 10 dalang di sini ya, termasuk anak kecil. Di mata Sarah, wayang golek adalah representasi kehidupan masyarakat yang bersifat jujur, natural sekaligus kompleks. Perempuan yang akhirnya menikah dan menetap di Desa Jelekong ini berkesimpulan bahwa nilai-nilai moral yang ditampilkan oleh wayang golek telah menjadi nafas di setiap sendi kehidupan masyarakat Desa Jelekong. Yang unik ya memang kehidupannya, karena sangat dekat sama masyarakat, sangat pokoknya simbiosis lah ya. Wayang golek sama masyarakat masih dekat sekali. Tidak ada istilah wayang keraton di sini kan. Ini benar-benar hidup dengan masyarakat, berkembang dengan masyarakat, dengan zamannya. Terus ada juga yang menarik juga adalah soal agama. Bagaimana cerita-cerita Mahabharata yang disebut Hindu bisa disajikan lagi untuk dakwah misalnya. Potensi seni lukis dan wayang golek milik Desa Jelekong tak luput dari perhatian pemerintah daerah maupun pusat. Jejaring itu penting, ya. Apakah jejaring yang terkait dengan marketingnya, jejaring terkait dengan permodalannya, jejaring terkait dengan policy-nya, kebijakannya, itu hal-hal yang penting. Kemudian yang paling utama juga adalah dari aspek kelembagaan. Jadi mereka jangan berdiri sendiri-sendiri. Misalnya mengembangkan koperasinya atau mengembangkan organisasinya, sehingga kalau terjadi suatu masalah bisa dihadapi oleh banyak orang, tidak hanya oleh diri sendiri. Tumbuhnya para dalang cilik universalitas wayang golek serta peningkatan kuantitas dan kualitas lukisan menjadi modal penting bagi kemajuan seni di Desa Jelekong. Sebagai desa wisata, Jelekong bisa menjadi cetak biru bagi desa lainnya dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Tentunya dengan penguatan kearifan lokal di setiap lini. Ini juga